ketika petani ini dalam melaksanakan usaha taninya itu mengalami kecelakaan kerja, misalnya dia jatuh dari pohon atau terpotong, terluka karena menggunakan alat pertaniannya, nah itu mendapatkan jaminan dia memperoleh perawatan di rumah sakit sampai dengan sembuh. Siapa yang menjadi penjamin petani ini? Yang menjadi penjamin bagi petani dalam mendapatkan pembiayaan KUR itu adalah gubernur kita, Bapak Arinal. Ya sama seperti manusia kan butuh makan, butuh nutrisi, butuh vitamin. Nah, sama tanaman juga begitu, butuh pemeliharaan melalui pemupukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabikun. Ya Bun. Halo pemirsa, kembali lagi dalam program pembangunan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung visi rakyat Lampung Berjaya. Kembali lagi bersama dengan saya, Alia Yusman. Dan pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah penghasil komoditi pertanian strategis yang menjadi pendukung ketahanan pangan nasional. Namun selain pangan, komoditi unggulan lainnya yaitu sektor perkebunan juga menyumbang nilai ekspor yang tinggi dan secara langsung membantu perekonomian negara. Oleh sebab itu pada saat ini di episode kali ini saya sudah menghadirkan narasumber terpercaya yang akan membahas terkait dengan capaian Provinsi Lampung di sektor perkebunan. Langsung saja kita sambut, ini dia ada Ibu Yuli Astuti MTA selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Alia. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat walaupun panas-panas ya. Masih semangat ya Bu ya. Harus semangat. Harus semangat. Baik, pemirsa, mungkin agar bisa lebih dekat dengan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, mungkin yang pertama yang ingin Ali tanyakan adalah saat ini apa saja Bu agenda kerja utama dari Dinas Perkebunan Provinsi Lampung? Ya, terima kasih. Jadi pembangunan perkebunan di Provinsi Lampung ini sesuai arahan Bapak Gubernur, Bapak Insinyur Arinal Junaidi, yang indikator kinerja utama yang menjadi sasaran kita itu adalah dalam upaya peningkatan produksi dan peningkatan nilai tambah. Semua ini tertuang di dalam agenda kerja utama Gubernur yang sebagai arahan dari janji-janji gubernur. Nah, jadi ada beberapa program yang menjadi agenda kerja utama gubernur dalam pembangunan subsektor perkebunan. Itu diantaranya Kartu Petani Berjaya, ya KPB. Jadi program Kartu Petani Berjaya pada subsektor perkebunan itu di Provinsi Lampung kita sudah lebih kurang 225.814 orang petani pekebun yang menjadi peserta Kartu Petani Berjaya. Ini di luar sektor pertanian lainnya, di luar peternakan, di luar perikanan, di luar tanaman pangan. Jadi ini yang murni adalah yang petani mengelola tanaman perkebunan. Kemudian dalam program KPB, program ini merupakan program unggulan Pak Gubernur, Bapak Arinal Junaidi. Ini juga kita, bagaimana sih program ini sesungguhnya? Program ini memberikan kemudahan kepada petani dalam akses usaha tani untuk mendapatkan pupuk. Nah, di sini kita program peserta Kartu Petani Berjaya itu terdiri dari petani yang mendapatkan pupuk subsidi dan non-subsidi. Kemudian, kemudahan lain yang diberikan dari program Kartu Petani Berjaya itu antara lain kemudahan untuk pembiayaan. Pembiayaan di sini bagaimana petani mendapatkan kredit usaha rakyat yang tanpa agunan. Jadi mereka bisa mendapatkan KUR tanpa agunan, memang untuk kelayakannya tetap dinilai oleh pihak perbankan. Nah, siapa yang menjadi penjamin petani ini? Yang menjadi penjamin bagi petani dalam mendapatkan pembiayaan KUR itu adalah gubernur kita, Bapak Arinal. Jadi
begitu mudahnya, begitu diberi kemudahannya petani peserta KPB. Kemudian kemudahan apa lagi yang didapatkan oleh petani peserta KPB? Selain pupuk bersubsidi, kemudian yang non subsidi juga, kemudian pembiayaan melalui KUR, mereka juga mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan diberikan kepada petani pekebun itu untuk 2 program. Program kecelakaan kerja dan program kematian. Nah, jadi ketika petani ini dalam melaksanakan usaha taninya itu mengalami kecelakaan kerja, misalnya dia jatuh dari pohon atau terpotong, terluka karena menggunakan alat pertaniannya, nah itu mendapatkan jaminan dia memperoleh perawatan di rumah sakit sampai dengan sembuh. Yang menjamin itu BPJS Ketenagakerjaan. Ini berbeda dengan BPJS Kesehatan ya. Kemudian juga penjaminan itu kepada petani yang menjadi peserta BPJS ketika mengalami kematian. Nah, ketika mengalami kematian itu petani tersebut mendapatkan asuransi kematian ya bagi ahli warisnya. Nah, bahkan maaf ya, jika petani ini meninggal dia sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, kalau memang masih ada anak-anak yang harus sekolah, itu anaknya mendapatkan beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan itu. Nah, kemudian selain tadi ada kemudahan mendapatkan pupuk, kemudahan untuk pembiayaan melalui KUR, adanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, juga program KPB ini memberi kemudahan kepada petani, bagi anak petani untuk mendapatkan beasiswa. Beasiswa, iya. Jadi harapannya ini ketika si anak mendapatkan beasiswa untuk sekolah di perguruan tinggi, ini utamanya di pertanian Unila, Polinela, juga ada di UBL. Harapannya mereka kembali ke desa untuk membangun desa. Nah, itu begitu luasnya ranah yang dijangkau oleh program KPB. Dalam upaya akhir memang meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, kemudian dari program KPB itu adalah yang tertuang juga di dalam agenda kerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan. Kemudian yang kedua, dalam upaya meningkatkan daya saing komoditas perkebunan. Di sini kita ada kopi, ada lada, ada kakao misalnya. Nah, untuk kopi, kita dalam upaya meningkatkan daya saing kopi, tentunya ada perbaikan mutu, ada juga peningkatan produktivitas. Nah, upaya-upaya apa yang dilakukan untuk peningkatan produktivitas? Kita Dinas Perkebunan sesuai dengan arahan Bapak Gubernur untuk meningkatkan produktivitas tanaman kopi itu kita melakukan juga permajaan. Oh, permajaan. Ya, permajaan di sini kita lakukan dengan sambung samping dan sambung pucuk. Jadi tanaman itu kalau memang tanamannya masih produktif, artinya tanaman tuanya ini masih bagus tetapi produksinya kurang, jadi kita lakukan sambung samping. Cabang-cabangnya itu kita lakukan sambung samping dengan cabang yang produktif. Jadi kita punya bakal tanaman baru yang kita sambungkan. Nah, nanti ini akan menghasilkan biji-biji kopi dengan batang yang lama. Jadi tidak kita bongkar, nggak dibongkar selama tanaman itu masih bisa untuk dipertahankan. Tetapi kalau memang sudah tua dan rusak, itu ya kita lakukan replanting, penanaman kembali melalui bibit-bibit tanaman baru si kopi maksudnya. Kemudian selain itu kita juga dalam upaya peningkatan produksi kopi, kita mencoba sekarang ini kita mencoba dengan budidaya kopi ini dengan sistem pagar. Sistem pagar itu artinya jarak tanam di dalam pertanaman kopi itu dalam barisan itu 1 meter. Dalam barisan itu 1 meter antar tanaman. Tetapi antar tanaman antar barisan itu 2,5 meter. Jadi emang sudah diatur juga tadi? Iya.
Iya, jadi maksudnya apa sistem pagar? Jumlah populasi tanaman per hektar itu dengan sistem pagar bisa 4.000 batang. Dengan jarak tadi 1 kali 1 kali 1 dikali 2,5. Nah, itu bisa 4.000 batang. Kalau dia dalam satu populasi 1 hektar itu ada populasi tanaman sejumlah 4.000 batang, harapannya satu pohon itu menghasilkan 1 kilo saja. Kita sudah bisa menghasilkan 4 ton. Target kita dengan demo plot sistem pagar ini memang kita target 3-4 ton per hektar. Nah, itu kemudian cuman harapan kita bisa sampai lebih dari 4 ton. Nah, dengan jumlah populasi yang 4.000 batang tadi. Nah, selain itu untuk peningkatan produktivitas kopi juga kita melakukan intensifikasi pemupukan. Nah, pemupukan di sini memang itu adalah untuk hal apapun tanaman itu membutuhkan pupuk. Apakah pupuk kimiawi ataupun organik. Ya, itu harus dipupuk. Ya sama seperti manusia. Manusia kan butuh makan, butuh nutrisi, butuh vitamin. Nah, sama tanaman juga begitu. Butuh pemeliharaan melalui pemupukan. Nah, kemudian juga untuk peningkatan produksi lada, ini juga yang menginisiasi adalah Bapak Gubernur, Bapak Arinal Junaidi. Bagaimana mengembalikan kejayaan lada Lampung? Kondisi saat ini memang tanaman lada di Lampung itu ada sebagian yang memang mengalami kerusakan akibat serangan Phytophthora, penyakit. Ya. Nah, jadi dengan ide-ide Bapak Gubernur bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi dalam hal ini Unila, kita melakukan perbaikan batang bawah yang tahan terhadap Phytophthora. Nah, batang bawah ini disambung dengan tanaman lada yang batang bawah ini namanya melada. Melada. Nah, jadi ini program ini juga sudah kita lakukan di beberapa kabupaten. Utamanya ada di Kabupaten Tanggamus, kemudian juga ada di Kabupaten Lampung Barat. Nah, ini kita juga ada di Kabupaten Lampung Utara yang memang merupakan daerah-daerah yang potensi untuk pengembangan lada. Ada di Lampung Timur juga. Nah, selain kopi lada, kita juga punya kakao coklat. Ya, kakao kita ini saat ini juga kita sudah mengarah bagaimana petani itu mendapatkan nilai tambah melalui hilirisasi. Nah, kita ada beberapa kelompok tani yang sudah menghasilkan biji kakao yang fermentasi. Kemudian ini kita juga sudah mencoba, Pak Gubernur juga sudah mengarahkan kita bagaimana Lampung ini punya pabrik coklat. Iya, kita punya pabrik coklat sehingga rakyat Lampung ini kalau mau makan coklat nggak perlu lagi beli-beli di Jogja, nggak perlu beli di jauh-jauh. Jadi karena kita punya bahan baku. Nah, begitu cemerlangnya ide-ide Bapak Gubernur dalam memajukan dan meningkatkan nilai tambah petani kita. Nah, di samping itu juga untuk yang tadi itu coklat, kopi lada juga kita juga sudah mengarah ke hilirisasi dalam rangka nilai tambah. Nah, kemudian selain yang hilirisasi juga nilai tambah dilakukan itu dengan intercropping. Jadi menanam kopi tidak hanya dengan kopi saja, ada tanaman lainnya. Bisa. Itu bisa kita. Jadi memang sangat sudah banyak program dan juga hal yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, itu juga didukung langsung oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur. Baik. Kemudian untuk di tahun 2024, Bu, apakah ada rencana kerja dari Dinas Perkebunan Provinsi Lampung? Iya, kita di tahun 2024 untuk program KPB itu di dalam memberikan perlindungan jaminan sosial itu ada lebih kurang kepada 1.300 petani. Tahun 2021 itu tahun 2020 program BPJS ini di lingkup perkebunan ya, subsektor perkebunan itu ada lebih kurang 1.000 petani yang menjadi peserta KPB.
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam program KPB. Kemudian di tahun 2023 ada 1950, melalui APBDP malah tambah lagi 1.000 orang. 2024 peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui program KPB pada subsektor perkebunan ada 1.300 orang. Nah, kemudian program-program pembangunan ke depan kita juga nanti ada peremajaan tanaman kopi, bahkan kita membangun demo plot sistem pagar ada di 2 kabupaten. Itu di Kabupaten Lampung Barat ada di 2 kecamatan, kemudian di di Tanggamus ada 2 kecamatan juga. Jadi lebih diperluas lagi ya Bu? Iya, jadi kita jadi itu tanaman yang tua rusak yang sudah tidak bisa lagi menghasilkan, kita bongkar, kita tanam kembali dengan menggunakan sistem pagar. Wow, luar biasa. Jadi itu dia pemirsa, ternyata banyak sekali program-program yang juga sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan nantinya oleh Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang tentunya didukung oleh pemerintah Provinsi Lampung. Yang mudah-mudahan ya Bu ya, nanti nilai ekspor kita juga semakin tinggi dan bisa membantu perekonomian negara Indonesia. Kemudian juga menghadapi El Nino ini, Bapak Gubernur juga sudah mengarahkan kepada kami subsektor perkebunan bagaimana mengantisipasi El Nino. Ketika El Nino ini sudah memang sedang dalam posisi El Nino, alhamdulillah tanaman kopi kita tetap berbunga subur karena memang tanaman kopi itu membutuhkan sinar matahari. Antisipasi kita juga kepada tanaman lainnya, kita membangun sumur bor pada lahan-lahan perkebunan petani. Kemudian kita juga ada membangun embung. Nah, kemudian juga ada sistem pompanisasi yang diberikan kepada petani-petani Lampung untuk mengatasi kekeringannya. Sudah disiapkan strateginya sudah untuk menghadapi El Nino, iya. Mungkin Ibu bisa menyampaikan kepada masyarakat Lampung terkait hal-hal yang mungkin saat ini mereka sedang khawatir, apakah nanti akan gagal panen dan sebagainya. Mungkin bisa Ibu jelaskan kepada masyarakat Lampung untuk tidak khawatir bahwa pemerintah Provinsi Lampung sudah bersiap gitu untuk menghadapi El Nino. Ya, jadi kepada masyarakat Lampung, utamanya kepada petani yang menangani tanaman perkebunan, tetap bersemangat. El Nino adalah itu bagian yang memang harus kita hadapi, tetapi tidak boleh putus semangat. Karena ada cara lain bagaimana kita mengatasi itu. Dengan bersemangat, bekerja keras, kemudian kita mengupayakan modifikasi atau rekayasa dari musim tanamnya kah. Nah, tapi kalau memang ada bagian-bagian yang bisa melibatkan masyarakat, mari bersama-sama pemerintah kita meningkatkan produksi tanaman perkebunan kita dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi petani semua. Luar biasa. Itu dia pemirsa obrolan hangat antara Alia dan juga Ibu Yuliastuti. Kayaknya kurang ya Bu ya kalau durasi segini, kayaknya banyak hal yang seperti perlu banyak kita bicarakan dan juga masyarakat Lampung tentunya ingin tahu lebih banyak terkait dengan program-program pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. Nanti kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Mudah-mudahan Ibu Yuliastuti juga bisa bergabung lagi bersama dengan kami ya Bu ya. Insya Allah. Baik pemirsa, itulah dia podcast program pembangunan bersama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. Terima kasih banyak Ibu Yuliastuti atas waktu dan juga informasi telah diberikan. Saya Alia Yusman pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.